Allahu 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 Allah. Memulai dimulai kajian kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Rabbul alamin. Lawan panjenengan saged melanjutkan kajian kita pada sore hari ini insyaallah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rumahnya Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penjamu tamu, dan kita adalah tamunya Allah. Tidak ada tempat yang terbaik kecuali masjid. Dan masjid ini kalau ada yang mengklaim miliknya seseorang, miliknya sebuah lembaga atau organisasi, atau yang berani mengakui bahwa ini miliknya seseorang, lembaga atau organisasi tadi, dipastikan itu dusta. Karena ini masjid itu adalah miliknya Allah. Jadi yang mengatur Allah. Karena ini rumahnya Allah, yang berhak mengatur juga Allah. Apapun aktivitas di masjid ini, yang berhak mengaturnya adalah Allah. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Jin ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anal masajida lillah. Bahwasanya masjid itu milik Allah. Karena miliknya Allah, maka yang mengatur Allah. Bagaimana azannya, bagaimana sholatnya, bagaimana aktivitas ibadah apapun di masjid, semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada yang mengakui ini masjidnya milik siapa? Betul tadi? Enten sing watun. Kalau sampai ada yang mengakui bahwa ini masjidnya Pak Sam atau berbagai, ini masjidnya siapa? Allah. Dan Allah yang menegaskan langsung dalam surat Jin ayat 18 bahwa anal masajidah lillah, bahwasanya masjid-masjid itu miliknya siapa? Allah. Dan terus dilanjutkan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya sama, ayatnya 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan yang memakmurkan masjid itu pasti orang-orang beriman. Pasti insyaallah orang-orang yang beriman. Yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman, dan hanya mereka takutnya hanya kepada yahsya ilallah. Takutnya juga hanya kepada Allah. Jadi kalau kita di masjid kok takutnya kepada selain Allah, berarti kita belum beriman seperti yang Allah nyatakan. Jadi kalau kita sudah di masjid, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, masjid ini miliknya Allah. Monggo boleh panjenengan mendatangi masjid, karena masjid adalah tempat kebaikan. Ya, sering kami sampaikan juga bahwa masjid adalah tempat kebaikan-kebaikan. Maka mari kita makmurkan masjid ini. Kemarin ketika kami khotbah Jumat juga begitu. Mari kita samai rekor sholat Jumat atau rekor sholat jamaah
5 waktu menyamai sholat Jumat. Jenengan ampun takut, wah aku ini nek sholat subuh padha karo sholat Jumat berarti cecak kali kiamat kan ngoten to nggih. Ampun ngoten. Tandanya Islam itu akan jaya, tandanya Islam itu akan berjaya kembali seperti masa Rasulullah. Tatkala salah satu tandanya jamaah 5 waktu sudah menyamai sholat Jumat. Menyamai sholat Jumat. Maka monggo Ibu, kita penuhi masjid-masjid ini untuk kemakmuran segala aktivitas untuk kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kula panjenengan langsung pindah apa? Pindah apa Bu? Tahun alhamdulillah sekelingan. Boten pindah omah, tapi pindah apa? Jenengan mengakui boten kalau besok itu tahun baru. Tanggal 1 besok itu tahun baru, boleh nggak mengakui bahwa besok perubahan tahun? Boleh ya? Boleh, karena perhitungan dalam Islam semuanya dipakai Bu. Dengan perhitungan matahari maupun perhitungan bulan itu dipakai semua. Jadi apa? Enggak kok saya nggak tahun baru. Nah, kenapa? Tahun baru saya 1 Muharram betul. Tapi besok juga tahun baru. Kenapa? Masehi. Tahun baru Masehi. Dan 2 perhitungan itu dipakai dalam Islam Bu. Matahari dan bulan. Ya, kalau Hijriah itu kan berdasarkan perhitungan bulan. Pergantiannya kapan Pak? Ketika azan maghrib. Berarti hari ini hari apa Pak? Hari Rabu. Tapi kalau menurut Masehi hari ini hari apa? Selasa. Beda Pak, selisihnya beda. Nanti perubahannya ketika jam 12. Dan kalau hari ini apa? Hari ini kita menggunakan perhitungan bulan, maka hari ini sudah masuk hari Rabu. Maka besok kalau tanggal 1 Ramadan malam harinya kita sholat tarawih. 2 perhitungan itu dipakai. Maka Allah sering berfirman wasyamsi waduhaha wal qamari, wasyamsi dan demi matahari. Kalau dengan kalau menggunakan waktu sholat menggunakan perhitungan matahari kan. Kalau matahari sudah terbit itu waktu sholat apa, matahari sudah sekian waktu apa. Dan bulan pun juga dihitung perhitungan. Maka dua-duanya kita dipakai di dalam Islam. Okay. Dan orang Jawa juga begitu. Kemarin juga saya sampaikan jenengan lebet tempat Keraton Jogja, saat dari lebet mungkin masuk tempat Lempung Gading lagi. Di situ nanti masuk sebelum alun-alun katanya ada pelem. Saya kemarin cek Bu, ternyata betul ada pelemnya. Tapi konon dulu pelemnya ada 3, pelem pakel, pelem biasa, kali pelem kueni nih Bang. Pelem pakelnya jumlahnya 61, pelem biasanya 63, pelem kueninya jumlahnya 64. Terus ditanya kenapa jumlahnya beda? Ternyata itu usia Nabi Muhammad 61 kalau diukur sesuai penanggalan Masehi. Itu usianya 61. Kemudian 63 itu usia Nabi Muhammad kalau dihitung dengan tahun apa? Hijriah. Dan 64 itu usia Nabi Muhammad kalau dihitung menurut hitungan Jawa. Tahun apa Jawa itu ya. Tapi mungkin jenengan hitung Pak, usianya jenengan naik menurut tahun Masehi pinten. Nek Jawa pinten. Kok aja-aja nek hitung Jawa baru nembe 17 tahun. Aku nek tak Jawa kayak 17. Jadi mungkin nek kita ngerti usianya pinten Bu. Jenengan jinjur sing pinten sing Jawa, Masehi nopo Hijriah. Nopo sing kula kelingi. Kula kelingane tesih 17 tahun mawon nggih. Dadi kaya cah nom wae, kula pundi-pundi. Terus dua-duanya dipakai Bapak Ibu. Tahun Masehi dipakai, tahun Hijriah dipakai. Maka besok kita akan memasuki tahun baru. Tahun baru Masehi berarti tahun 2022. Usia kita sudah berkurang ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut tahun baru ini kami ingin mengulangi lagi, bukan menyambut ya, istilahnya mari berbenah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, terus berbenah, perhatikan terus apa yang kamu lakukan, hitung-hitunglah terus, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk menuju yang lebih baik.
Karena orang beriman itu selalu ke depan lebih baik gitu. Bukan sebaliknya, lebih buruk dan seterusnya. Maka orang-orang yang beriman itu semakin hari semakin bertambah kebaikan. Semakin tambah bulan, semakin tambah kebaikannya. Semakin tambah tahun juga semakin tambah kebaikan dan amal soleh. Bukan sebaliknya. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi terus yang peribahasa. Betul. Terus mari kula panjenengan berbenah diri, Pak. Berbenah diri untuk selalu menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana Pak cara berbenah dirinya? Tidak akan menjadi baik kecuali dengan caranya Rasulullah SAW, caranya Allah lewat Rasulullah SAW. Kita tidak akan pernah menjadi baik Pak. Kalau kita selama ini sudah merasa melakukan apapun untuk merubah diri kita, untuk merubah keluarga kita, untuk merubah masyarakat kita, kok kita belum baik-baik? Mari kita buka kembali Al-Quran, bagaimana cara Allah mengajarkan hambanya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang tidak tersesat. Bukankah sebelum Islam datang itu zamannya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang penuh dengan kesesatan. Misalnya orang sesat niku enak tau betul kan? Jangan pernah tersesat kan? Pernah tersesat kan? Orang tersesat niku kira-kira bahagia betul bahagia. Dan Nabi Muhammad pun membawa masyarakatnya, masyarakat yang umi, masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Artinya apa? Manusia yang tidak memiliki, mohon maaf kalau kita bahasakan latar pendidikan. Boten jadi wong desa, wong desa boten ngerti apa-apa, ora iso maca, ora iso nulis. Bukan berarti tidak cerdas, tapi tidak bisa baca tulis. Lugu nek cara yang jari. Bagaimana Allah mengajarkan kepada nabinya dan umatnya yang sekarang menjadi umat yang luar biasa, menjadi umat yang terbaik, subhanallah, luar biasa. Terus pripun caranya agar kula lan panjenengan bisa menjadi lebih baik? Kula sok oleh kali-kali. Dek, kamu sekolah sudah kelas berapa? Sekarang kelas 9 ya? Kelas 3 SMP itu udah kelas 9 kan? Iya. Saya tanya, Dek, kowe iki wis sekolah 6 tahun SD plus sekolah 3 tahun, kok gobloke ra kilo-kilo? Ora tambah pinter, malah tambah bodoh. Ini yang salah di mana? Sudah belajar lama, tetapi kenapa nggak pinter-pinter Pak? Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang salah. Sami kali kula panjenengan, monggo Bapak Ibu, kula panjenengan ketika para alim ulama ngeten. Al-Qur'an itu ternyata setelah diteliti itu dibagi menjadi 3. Jenengan kertose di mushaf Al-Qur'an itu surat yang pertama surat apa Pak? Al-Fatihah dan seterusnya ya. Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, Al-Nisa dan seterusnya ya. Ayat terakhir atau surat terakhir 114. Yaitu surat surat Anas ya. Tapi jenengan buka, para ulama mengurutkan ayat Quran berdasarkan turunnya ayat. Turunnya ayat. Yang pertama surat apa? Al-Alaq. Ya, diturunkan terus begitu Pak, berdasarkan ayatnya. Berdasarkan suratnya turun Pak. Ternyata Pak, setelah dicek ternyata dibagi menjadi 3 berdasarkan turunnya surat atau turunnya Al-Quran. Dibagi 3 itu ternyata Indonesia Bapak itu. Dengan amati. Sepertiga turun pertama itu tentang perbaikan diri. Perbaikan apa? Perbaikan diri. Ketika ini Ustaz Budi Asyari, beliau mengatakan bahwa sepertiga ini juga sepertiga Al-Quran itu di Mekah turunnya ayat-ayatnya tentang perbaikan diri. Baru kemudian perbaikan masyarakat dan yang terakhir adalah perbaikan negeri. Jadi kalau keluaran panjenengan pengen memperbaiki negeri yang baik, harus diperbaiki masyarakatnya. Dan untuk memperbaiki masyarakat yang baik, harus diperbaiki individu-individunya. Keluaran panjenengan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan bersama. Misi umat Islam itu bahagianya bersama. Tidak pernah umat Islam itu mengajak bahagia sendiri, bahagia bersama. Salah satu kunci bahagia bersama adalah dari kesolehan pribadi.
dari kebaikan individu. Maka ayatnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dulu. Jaga diri kita, perbaiki diri kita, baru keluarga kita, masyarakat dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari di akhir tahun 2021 dan menjelang tahun 2022 ini kita semakin banyak berintrospeksi diri, muhasabah. Bagaimana cara memperbaiki agar kita mendapatkan kebahagiaan? Selama ini mungkin kita sudah mendapatkan sesuatu, Pak, tapi kok belum bahagia, masih khawatir, masih sedih, masih tersesat kalau istilahnya. Terus bagaimana Quran membicarakan ini, Pak? Membicarakan bagaimana agar kita mencapai kebahagiaan yang seperti bahagianya Rasulullah dan para sahabat. Walaupun kebahagiaan sebenarnya adalah nanti di akhirat, tapi minimal sudah hijau dulu di dunia. Dengan netas ketika Nabi merasakan suhu panas di siang hari pada waktu itu, Pak. Panasnya luar biasa. Panasnya, Pak. Ketika melihat panas matahari itu, Nabi mengatakan, ini apa? Oh, Pak. Awape, no, Pak. Nah, neraka. Berarti surga yang neraka itu, apa? Dunia yang neraka itu sangat bodoh. Panas ini dari neraka. Jadi kan Nabi itu. Jadi hubungannya katanya panasnya tekan dunia dulu. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya Al-Quran membimbing kita akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang hidupnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urutannya kalau dengan tinggal di dalam Quran itu seperti yang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa bahwa kita itu minta kebahagiaan. Berdoanya sungguh-sungguh, Pak. Saya lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Doanya Nabi Ibrahim, Pak. Ketika beliau mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah di kota Mekah bersama putranya Ismail alaihissalam, beliau berdoa setelah jadi, Pak. Sebelum jadi beliau berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'an wa sujudan wa qu'udan wa tadarruan wa khusyu'an wa ta'abudan wa taksiran ya Allah ya Rabbal alamin. Terimalah ibadahku. Sebelum sedang membangun beliau berdoa, selesai membangun beliau juga berdoa. Maka yang pertama yang harus kita awali untuk menjadikan diri kita menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, masyarakat kita menjadi baik, yang pertama adalah jangan lupa berdoa. Karena kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Lawan panjenengan tidak bisa menentukan apapun di dunia ini kecuali karena Allah. Tidak bisa, oh besok saya akan begini, dapat begini, belum tentu. Semuanya karena kehendak Allah. Maka jangan lupa berdoa. Mungkin nanti kali surat Al-Baqarah ayat 129. Doanya Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ya Tuhan kami, doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka, seorang Rasul dari kalanganmu sendiri, yang akan membacakan ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan mengajarkan hikmah. Para ulama mengatakan hikmah ini sunnah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini doanya Nabi Ibrahim. Baru kemudian sekian ratus tahun dikabulkan oleh Allah, muncul di kota Mekah seorang nabi yang umi seperti yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dari kalangannya sendiri, yaitu dari bangsa Arab Quraisy, dari bangsanya sendiri, Pak. Di kota Mekah muncul, tidak ada nabi di kota Mekah kecuali Rasulullah SAW.
Tidak ada nabi yang lahir di kota Mekah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita lihat Pak, ayat selanjutnya, surat Jumu'ah, ya, surat Jumu'ah ayat 2. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 2. Di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang memutus walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang memutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, Pak. Kaum yang buta huruf, termasuk ibu saya ini buta huruf, Pak. Ibu kula niku pun sepuh, dhisik niku pinter dodolan. Nek mboten saged maca, Pak. Nek hitung-hitung pinter, Pak, hitung-hitung bakul. Niki enten, Bu. Enten, Pak. Alhamdulillah jenengan disebutke Gusti Allah enten Quran. Kaum yang buta huruf, alhamdulillah. Oke. Sebutkan, Pak, mengutus kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, Pak, dari bangsanya sendiri, dari golongannya sendiri, Pak, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, kemudian mensucikan jiwanya, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah, Sunnah, meskipun sebelumnya mereka termasuk dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, utuslah kan dari kalangan persis, Pak. Langsung dijawab oleh Allah. Walladzi dialah yang mengutus seorang rasul dari kalangan sendiri. Sama seperti yang beliau doakan, yang membacakan ayat-ayatnya, yang mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah, Sunnah, ya, dan mensucikan jiwa mereka dan mengeluarkan mereka dari kesesatan. Disambung lagi, Pak, surat Al-Baqarah ayat 151. Kita buka. Dengan sakit baca Quran lebih baik dibuka lagi. 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhum ma lam takunu ta'lamun. Disambung ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, bahwa sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul. Nah, dan yang ingin saya sampaikan di sini ada urutan. Ada urutan bagaimana memperbaiki diri. Memperbaiki diri tadi, Pak. Urutannya seperti apa, Pak? Yang kami bacakan. Ketika Allah mengutus seorang rasul di bumi Mekah, yang menjadikan kota Mekah yang tadinya kota paling terpuruk, Pak. Kota yang paling buruk, Pak. Bangsanya bangsa yang paling buruk, Pak. Dan tempatnya, Pak, Mekah itu tempat yang paling buruk, Pak. Isinya gur padang pasir karo watu, Pak. Dengan pernah ngertos negara Arab termasuk Mekah itu pernah dijajah oleh sinten, Pak? Bukan kita sing jajah apa? Kok isine gur pasir karo gunung, Pak. Tiang ini kurasa dijajah, Pak. Wis gelut dhewe-dhewe, Pak. Antara suku niku pun gelut dhewe-dhewe, Pak. Tiap hari mesti ada yang mau mati, Pak. Tiap hari itu mesti ada yang mau dibunuh. Goro-goro mripate mlirit waktu dibunuh. Gelut. Itu ciri-ciri zaman jahiliyah. Ciri-ciri zaman jahiliyah ini oposisi gelut. Jadi kan ngetos Indonesia, Pak. Ada kelompok tawuran, gitu. Mati goro-goro diloke. Pelaku jare kloroki wong mripate jan kira lho, Pak. Jare kloroki ngliriki. Akhir gelut tawuran, Pak. Mati, ya Allah. Itu ciri-ciri zaman jahiliyah. Subhanallah. Bangsa, makanya Quran itu diturunkan di kota Mekah. Salah satu hikmahnya ini loh, kota yang paling buruk saja, negeri yang paling buruk aja bisa menjadi kota terbaik gara-gara Quran. Maka dimanapun tempatnya, jangankan di Indonesia, di Mekah yang kayak gini aja bisa baik, apalagi di Indonesia, Pak, pasti baik. Keluarganya keluarga paling buruk, Pak. Keluarga di sana itu na'udzubillah, ya. Kehidupan keluarganya, Pak.
Jadi nyun aku tadi anaknya, istrinya itu nek disenengi tonggone gur dikeke ngono. Kalau tidak mau dijual dia ijolan. Ini nauzubillah. Seperti itu, Pak. Tapi setelah dididik dengan cara Al-Qur'an, dididik diutus, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dibawa oleh seorang rasul yang tidak bisa baca tulis, tapi mengikuti petunjuk Allah dengan cara yang benar. Subhanallah, kota yang paling sejahtera Mekah dan Madinah. Ya, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada kota yang paling aman kecuali dua itu. Negeri. Jangan nek pengen lunga pundi, Pak? Pengen ya, Pak. Dan Mekah kan ya, Pak. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh kecuali dua tempat. Madinah sama pundi, Pak? Mekah. Ngoten nggih. Jenengan nek saged dolan teng Amerika. Kira-kira ajeng golek napa, Pak, teng Amerika? Ajeng golek napa? Jenengan nek saged tiket teng Jepang. Kira-kira jenengan ajeng teng Jepang ajeng golek napa? Paling bermuter-muter pantai, ngoten nggih, nonton gedung gede dan seterusnya. Soalnya Indonesia bukan gedung gede. Kocok kula niku njenengan ajeng dijak dolan teng suatu tempat, Pak. Dhewek mboten tumut. Lah pripun? Kula niku ajeng dijak dolan. Dolan niku gur nonton sawah gunung. Bendino aku nyang sawah karo nyang gunung. Tapi pun, Pak. Ya Allah. Perjalanan yang terbaik kemana, Pak? Ke Mekah kali Madinah. Itu perjalanan yang insya Allah berkah. Ya. Jadi dua tempat itu luar biasa. Maka ciri-cirinya, tahapannya, Pak, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 129, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Bapak Ibu, menawi kula panjenengan pengin dandani awake, dandani keluarganya. Yang pertama itu yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu syarat pertama. Syarat pertama tadi berdoa ya, Pak. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk keluarga, Pak. Ya, ampun tentu ya. Doa untuk keluarga. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa apa? Makan. Keluarganya ampun dimakan. Doanya Rabbana hablana. Pun hafal, Pak. Pun nek dereng hafal, ya hafal. Ya, ibu-ibu pun hafal. Makanya keluarganya berbahagia. Doanya Rabbana hablana min azwaj. Ya Allah, jadikanlah Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidupku, pasangan yang menyenangkan. Wa dzurriyyati wa hablana min ladunka rahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Berdoa dulu, ya Allah, jadikan diriku orang yang baik, orang yang soleh. Jadikan keluargaku orang yang soleh, baik. Jadikan masyarakatku masyarakat yang baik dan soleh. Jadikan negeri ini negeri yang baik dan soleh semuanya. Itu doanya yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, bacakan, tidak akan pernah menjadi baik kecuali yang pertama seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yatslu alaihim ayatihi, Pak. Bacakan ayat-ayatnya. Oke? Dibacakan. Berarti syarat kedua setelah berdoa menjadi orang yang baik dan soleh, menjadi keluarga yang baik dan diridhoi Allah. Yang kedua apa? Belajar. Kita bisa maca berarti belajar apa? Baca Quran, Pak. Alhamdulillah. Lo mireng, Pak, kenapa kok diselingi berabu terus libur terus aku boleh ternyata baca Quran gitu. Gitu Ibu. Sampun sakit ya. Buat kita tahu. Setahun meneten, Pak. Sangat tos pulau kajian dan pergi pun 3 tahun lebih, Pak. Pun sakit macam Ibu. Nek dereng berarti ada sing kleru. Kendhe iki kok guru siji. Ini perlu dibenahi, Pak. Jenengan mentas sekarang sudah ada petunjuk cara baca Quran, Pak. Tapi bagus betul orang kok. Sing ingkang bahkan kan mau belajar Quran. Ya, ada metode 10 hari bisa baca Quran. Bapak-bapak pun sakit baca Quran, Pak. Nek dereng
Kula panjenengan sing ngendikane Gusti Allah tidak akan pernah jadi baik kecuali yang pertama berdoa, yang kedua membaca atau membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah. Maka dengar Pak, ketika saya dakwah pertama kali ketika masih usia sekolah, kuliah kalau SMA kalau nggak tahu, yang saya ajak membacakan. Jadi ibu-ibu belum yang imam, saya bacakan dan saya berdoa, ya Allah, dengan bacaanku ini getarkan hati mereka, berilah petunjuk hidayah dalam hatinya. Ini Pak, dibacakan dulu. Maka Rasulullah pun membacakan ayat turun, dibacakan kepada para sahabat. Ayat turun dibacakan kepada para sahabat, dan sahabat pun kemudian menghafalnya dan membacanya. Maka syarat yang pertama, tidak akan pernah menjadi bahagia, tidak akan menjadi soleh, tidak akan menjadi pernah baik seorang diri manusia, keluarga, masyarakat sebelum mereka membaca ayat-ayat Allah atau memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yatsluna alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat. Ini Pak, metode. Adik-adik kalau ingin cerdas, baca Al-Quran setiap pagi dan sore. Baca maghrib, baca Quran, gitu ya, sama bapaknya, ibunya. Kadang-kadang, mau coba disik bu, aku tak nonton TV sik, baru nonton TV lali, besok lagi. Baca subuh juga gitu, baca Quran, dibacakan Pak. Saya juga gitu Pak. Dan saya dulu membacakan pertama kali kepada jamaah saya surat yang sering didengar Pak. Surat apa Pak? Surat apa yang sering didengar Pak? Mau desa itu yang sering didengar surat apa? Yasin Pak. Saya bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya bacakan Pak. Dan saya tidak mau ngaji kalau tidak pakai mic Pak. Saya tidak mau ngaji kalau tidak pakai mic. Soalnya apa? Nek kula mboten ngangge mic, mboten krungu Pak. Sing mburi lendeh-lendeh terus ngantuk soalnya ra krungu Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Krungu mboten? Dosisnya kurang. Kalau minum obat kok dosisnya kurang, boten ngefek. Maka dosisnya kudu tinggi Pak. Makanya orang ruqyah itu mesti bacaannya tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu Pak. Bacanya harus keras Pak. Dosisnya biar tinggi. Makanya terus muntah Pak. Reaksi semua gitu Pak. Reaksi wah gitu-gitu Pak. Gulung-gulung dan seterusnya. Jenengan rumah boten enten sing gulung-gulung Pak. Soalnya dosisnya boten cocok. Mungkin jenengan maca kita anake jenengan. Ya Cek, mabumi gede corong loro. Kanan kiri kupingnya gen bolong Pak. Bocah kok dableke wae ra. Ampun boten. Standar. Kuwi dosisnya kokean Pak. Dosisnya kokean, mungkin iso lho Pak. Mungkin Pak ini dosisnya kokean dulu Pak. Mari nopo. Subhanallah. Ngapunten Pak. Quran itu ngendikane Zaidul Akbar Pak. Itu ada dosisnya. Oh ini wong iki dosisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dosisnya ngoten mawon. Waktu lalu langsung muntah. Ada dosisnya. Maka dengarkan dulu Pak. Saya setiap kali mimpin yasinan Pak. Dulu Pak. Kula niku nek yasinan mboten purun nek mboten imam Pak. Nek boten imam, kula boten teko. Saestu Pak, kula nek diundang yasinan dan kula SMA, niku boten teko nek boten ken imam. Makanya anggere undang kula Pak Tris, mungkin Mas Tris mungkin jenengan mimpin maca Quran Yasin. Terus jenengan imam kok nggih kula teko. Nek boten imam, kula boten teko. Man betak mik nggih, tapi kula nek boten ngangge mik boten kula. Nganti sakniki. Makanya saya anjurkan para imam untuk pakai mik. Gitu, sampai Pak. Genseng buri dewe, nih, gitu. Terus, niku Pak, dibacakan Pak. Kenapa mereka disuruh ke masjid Pak? Dari masjid itu akan muncul kebahagiaan Pak. Karena di masjid dibacakan ayat-ayat Quran. Ya, saya kira jenengan dan enten imame maca surat atau ayat yang panjang, kudune bahagia Pak. Nonton TV rong jam bahagia betul, bahagia. Sholat ya, mendengar bacaan imam panjang membuat nanti sak jam. Kok guru sikile keju
Dan ini kudu diperbaiki. Nggih mboten apa-apa. Jenengan nek sikile keju ibu-ibu manggon kursi, bukankah salat dengan duduk boleh? Ya Pak, timbang mureng-mureng sumpah Pak. Mureng-mureng dibacakan. Kalau perlu Pak Sang satu ayat satu apa? Salat maghrib satu rakaat pertama sak lembar. Pripun ibu-ibu keju kabeh sikile iki lho musike. Sesuk gawa kursi kabeh, Pak. Kursi kabeh duduk sofakum sing dirapatke sok kursi. Nggih betul. Jadi insyaallah dibiasakan insyaallah bisa. Nggih, dibacakan. Maka di beberapa masjid itu di depannya ada mushaf besar. Untuk menjaga hafalannya maka dibacakan gitu. Jadi sering ngetes nggih. Sering ngetes Nabi Muhammad di sholat malam nggih. Di sholat malamnya, sholat tahajudnya berapa juz Pak? 4,5 nomor surat Al-Baqarah, Al-Imran ditambah setengah An-Nisa, sedikit surat An-Nisa. Luar biasa. Nah ini yang pertama, bacakan Pak. Maka di rumah-rumah itu Pak, di rumah-rumah itu dikasih sound system kalau perlu Pak. Sound system kecil kayak masjid Pak. Setiap pagi di setel ya amma yatasaalun anin naba'il azim. Ayat yang jenengan sukai nopo mangsetan. Yang kenyataannya buatan Pak, yang dibunyikan adalah ayat-ayat syaitan Pak. Ayat syaitan Pak. Itu ayat-ayat syaitan Pak. Ngetas maksud pulau. No Pak. Pulau ajeng matur pekewo hari ini. Mak terjemah ke diri. Esok awan sore jeduk. Ngaji pulau nggih ngoten Pak. Untungnya nek adzan mandek alhamdulillah. Jadi pendeta nek adzan saya jeduk dari Allah Akbar. Dan seterusnya. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah menjadi baik Pak. Nek kula panjenengan tidak pernah memperdengarkan ayat-ayat. Makanya ayat yang pertama mengingatkan Gusti Allah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayat." Perdengarkan ayat ini. Sering baca ayat ini. Jangan sampai satu hari tidak baca ayat. Adik-adik kalau baca ayat yang keras ya di rumah, biar semuanya terdengar. Nanti kalau pulang langsung minta mic sama sound system. Neng ampun seru-seru. Minimal sak omah wae sing krungu. Lah engko nek ndidik krungu, engko kaya wong pripun, Pak? Kata, iki apa sing rame-rame? Ya bener. Nggih. Kadang-kadang kalau Ramadan, ya kadang-kadang Idul Fitri itu dulu Pak, ketika masa jahiliyah di kampung saya itu ada yang mau mulai ke Jakarta, mesti musiknya biar banter-banteran song ya, dan seterusnya itu sama. Nah, maka sekali lagi mohon maaf Pak, kalau kita pengen menjadi baik, yang pertama berdoa, yang kedua apa? Perdengarkan ayat-ayat Allah. Ngerti? Nah, ini betul sakit Pak, sinau Pak. Abata, ta'asa. Coba Pak Sam, bapak-bapak pun ngaji deh. Mangpokso ngaji. Kurang ya Pak? Coba Pak, mulai jengkel ya. Nah, jenengan betul kurang di pasar, pulau mawatan lagi. Saya suruh. Kurang betul. Siap ya? Mengatur jadwal Pak Sam. Masya Allah, dengan betul. Apa? Yang saya Pak, saya ngajari simbah-simbah di Surabaya 2 tahun baru bisa baca Quran. Alhamdulillah, saya pernah bertamu Pak. Ini tujuan tamu saya pengen ngecek baca Quran betul. Tapi subhanallah, saya ngecek dia baca Quran di kampung Senong Tengah. Ya, Senong Tengah kok. Kemudian baik, ini kan lebih ngaji subhanallah. Oh alhamdulillah, oh ngaji mawon lho Pak. Anggere duhur ngaji, maghrib ngaji, subuh nggih ngaji subhanallah, luar biasa. Maka yang pertama, bacakan ayat-ayat Allah. Ampun isin Pak belajar. Jadi bapak-bapak ada salah satu metode 10 hari bisa baca Quran. 10 hari Pak. Ini syaratnya nginep ke masjid. Kalau ini kan ke masjid, baca terus. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Pak. Yang ketiga, keluaran panjenengan untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, masyarakat dan negeri ini. Yang kedua adalah wayuzakihim Pak.
Wa yuzakkihim mensucikan nama jiwa. Mensucikan jiwa. Kalau dia sampun kula sampaikan, ajeng Gusti Allah niku ajeng ngendika mensucikan jiwa. Gur ajeng ngendika mensucikan jiwa sampai bersumpah berapa kali? 11 kali. Sampai bersumpah 11 kali. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha. Demi sampai 11 kali Allah bersumpah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini Pak, Allah sampai bersumpah 11 kali. Gur aja ngendika bakale sukses, bakale untung wong sing mensucikan diri Pak. Maka tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan mensucikan diri Pak. Berdoa, terus membaca ayat-ayat Allah, terus disucikan dirinya Pak. Nah, dan saya Pak, mensucikan diri itu ada dua. Ada dua. Paling tidak ada dua. Kalau pulangan panjenengan boten suci, apapun yang masuk ke kita akan kotor dan akan tidak bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Apapun yang masuk ke kita akan menjadi kotor dan tidak bermanfaat. Misalnya ini salah satu contoh yang pernah disampaikan oleh Ustaz Budi Azhari. Beliau mengatakan gini, kalau jenengan saya itu punya air yang jernih Pak, saya ambil dari sumber air yang luar biasa Pak. Kemudian jenengan betul ada gelas, ada yang kotor, saya tuangkan ke jenengan, kira-kira airnya jadi apa? Jadi kotor Pak. Air yang bersih, air yang hebat, air yang istimewa saya bawa. Kemudian monggo Bu, monggo Pak, ini saya kasihkan. Jenengan bawa ada kotor Pak. Ketika saya tuangkan jadi air Pak, kotor, tidak bermanfaat lagi Pak. Sama Islam juga begitu. Ketika Allah ingin menurunkan sesuatu yang baik ke dalam diri kita belum baik, maka semuanya akan tidak bermanfaat. Maka bersihkan jiwa dulu, bersihkan diri kita dulu, jiwa kita dibersihkan. Ya, jiwanya yang dibersihkan. Kalau bersih diri mungkin sudah bisa, Pak. Mandi, wudhu, tayamum, mandi wajib dan seterusnya mungkin sudah bisa. Yang pokok di antara itu adalah membersihkan jiwa. Yang pertama, luruskan niat Pak. Luruskan niat. Apapun pekerjaan kita, niatnya hanya satu. Hanya karena apa? Lillah. Hanya karena Allah. Innas sholati wa nusuki, surat Al-An'am. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku hanya untuk siapa Pak? Allah. Adik-adik kalau menuntut ilmu ya, jangan untuk mencari pekerjaan, jangan untuk mencari posisi, jangan untuk mencari jabatan, jangan untuk mencari uang. Ibu juga jangan menanyakan, bapak juga jangan menanyakan. Nah, sekolah besoknya dari wong pinter golek duit, jadi kita itu. Jangan ngetos Pak. Satu riwayat hadis dari Ibnu Majah, ya, dari sahabat Ibnu Majah atau Ibnu Majah, beliau meriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi menuntut ilmunya karena dunia, ya, karena dunia, maka besok di akhirat dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Surga membuat ngambung Pak. Apalagi mau masuk mau sendiri. Siapa yang menuntut ilmu karena dunia, Pak, karena dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Maka yang pertama, luruskan niat. Niatkan segalanya karena Allah. Jangan bekerja hanya karena Allah, jangan sekolah hanya karena Allah, jangan bekerja memasak, ya, membantu orang karena Allah. Jangan pernah berpikir saya dapat apa, terus saya bagiannya berapa. Apa berapa? Kiko aku oleh apa? Aku boleh dodol ke oleh apa? Yang penting dodol, berdagang. Yang penting bekerja. Biarkan Allah yang menentukan berapa bagiannya. Niatkan semuanya lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai penutup Pak, yang kedua itu yang saya Pak, berhati-hatilah dengan harta. Harta itu bisa mengotori jiwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 162 atau berapa saya lupa.
Gusti Allah ngendika, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gusti Allah ngendika, wahai manusia, makanlah rezeki dari Allah yang ada di bumi ini halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Syaratnya dua, Pak. Halal dan baik. Dua syarat ini harus terpenuhi, Pak. Kenapa? Karena kalau jenengan makan barang yang haram, semuanya akan jadi haram. Semuanya akan jadi haram. Semuanya akan jadi mencelakai nantinya. Maka keluaran panjenengan jangan sampai memasukkan harta ke dalam diri kita, keluarga kita, harta yang tidak diridhai Allah. Mulai bersih-bersih, Pak, sekarang. Monggo dicek semuanya. Dari mana harta yang kita masukkan ke dalam diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Jadi harus halal dan baik. Di dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bahwa Allah sudah memberikan penjelasan. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di tengah-tengahnya ada yang mutasyabihat, Pak. Mutasyabihat itu belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Orang yang tidak beriman, mereka akan cenderung, Pak, mengatakan yang mutasyabihat itu, Pak. Orang yang tidak beriman itu mengatakan, kan ini belum ada hukumnya, kan dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau orang beriman mengatakan, ini tidak saya makan. Kenapa? Karena belum halal. Walaupun belum ada hukum, haram juga belum. Mutasyabihat itu kan ragu-ragu. Haram belum, jelas, halal juga belum. Rasulullah mengatakan, siapa yang menjaga dari yang ragu-ragu tadi, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya. Dirinya dan agamanya. Maka jenengan kalau makan sesuatu, keluarga jenengan mau beri rezeki sesuatu, kok belum tahu hukumnya, iki halal atau haram, lebih baik berarti dinapakin? Tinggalkan. Setan itu membujuknya begini, kan ini tidak haram, misalnya. Ini kan tidak haram, itu setan, Pak. Tapi kalau orang beriman, ini belum halal. Kita produk ini beda, Pak. Yang kamu tahu. Niki setan membujukkan orang popo ini, orang itu hukumnya kok ini kan orang haram. Hukumnya belum jelas, Pak. Ini kan orang haram, rapopo. Tapi kalau orang beriman, saya tidak mau makan. Kenapa? Karena ini belum jelas halalnya. Kita esami ini beda. Maka monggo, mari kita berhati-hati untuk memasukkan harta, untuk menghidupi, terutama bapak-bapak, menghidupi keluarga kita dengan harta yang jelas-jelas halalan thayyiban. Ya, halal juga baik gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu yang kami sampaikan dalam kajian kita pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Sekali lagi monggo Bapak di dalam menyambut atau memasuki tahun 2022 ini, kita mengintrospeksi diri kita. Yang pertama, mari kita berdoa yang kuat agar Allah merubah hidup kita menjadi bahagia. Yang kedua, mari sering membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, resik-resik, sama-sama resik-resik. Apa yang tidak diridhoi Allah, singkirkan. Insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT. Semoga Allah berkahi dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga itu yang kami sampaikan. Semoga kita tutup dengan doa tambahan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.